Salam sejahtera dan salam peternakan. Kembali lagi dengan John Koe Channel, channel kesayangan Anda. Pada video saya terdahulu, saya telah membahas keunggulan ayam KUB dan jenis kandang ayam KUB. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas manajemen pemeliharaan ayam KUB. Manajemen pemeliharaan ayam KUB tergolong masih cukup mudah, hampir sama seperti ayam kampung pada umumnya. Beternak ayam KUB dinilai memiliki nilai keuntungan yang lebih dibandingkan dengan ayam kampung biasa. Ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan dalam manajemen pemeliharaan ayam KUB, yaitu pemeliharaan fase starter atau disebut dengan periode starter, pemeliharaan fase grower yang disebut dengan periode grower, dan pemeliharaan fase finisher atau periode finisher. Yang pertama, pemeliharaan fase starter atau periode brooding. Pertumbuhan anak ayam diawali pada masa starter atau biasa disebut dengan fase brooding. Fase brooding merupakan masa emas pertumbuhan bibit ayam yang mendasari pertumbuhan selanjutnya. Dalam artian, bila fase brooding dilakukan dengan baik, maka pada perkembangan sampai panen bisa maksimal, dan begitu pula sebaliknya. Pada fase brooding, di dalam tubuh anak ayam, saluran pencernaan serta kekebalan tubuh mulai berkembang. Dalam manajemen pemeliharaan ayam KUB skala kecil atau pemula, misalnya 100-200 ekor, maka kita bisa menggunakan kandang box atau kandang bentuk persegi panjang dengan ukuran luas 1 meter kali 80 cm kali 60 cm, yang mana dapat menampung 100 ekor DOC dari usia 0 hari sampai usia 4 minggu. Untuk manajemen pemeliharaan ayam KUB skala besar, misalnya di atas 500 ekor, maka bisa menggunakan kandang postal yang disekat menggunakan chick guard berbentuk lingkaran. Hal itu untuk membatasi ruang gerak DOC dan juga memaksimalkan hasil pancaran pemanas kandang agar merata. Alas kandang diberikan sekam setelah minimal 5 cm dan tidak boleh dalam kondisi yang lembab. Setelah berusia 3 minggu, DOC mulai bisa dipindahkan ke kandang fase selanjutnya, yaitu fase grower. Periode brooding adalah 4 minggu awal hingga DOC atau bibit ayam. Ini merupakan periode sangat penting karena merupakan poin awal untuk menghasilkan produksi yang bagus. Hal-hal yang harus diperhatikan pada fase ini adalah yang pertama, persiapan kandang, yaitu ruangan kandang dan peralatan harus disemprot desinfektan. Lantai kandang harus diberi batu kapur. Kemudian lantai diberi alas koran. Yang kedua, kita harus menyalakan lampu 6 jam sebelum datang DOC sampai tercapai suhu 32 sampai 33 derajat Celcius. Untuk kapasitas 750 sampai 800 ekor memerlukan diameter brooder 3 meter, sedangkan ketinggian pemanas 70 sampai 80 cm. Yang ketiga, air minum yang berisi larutan gula 5% sudah dimasukkan ke dalam tempat minum sesaat akan datang DOC. Pemberian larutan gula ini bertujuan agar DOC menjadi segar kembali karena stres di perjalanan. Sebagian pakan ditaburkan merata di atas koran untuk merangsang saluran pencernaan dan agar DOC menyebar merata dalam lingkaran. 1 jam setelah DOC masuk lingkaran, pakan yang ada pada nampan diletakkan di antara tempat minum. Setiap chick feeder tray 40 ekor untuk hari pertama. Yang keenam adalah tingkah laku DOC selama dalam brooding menunjukkan tingkat kenyamanan DOC. Nyaman atau sesuai ditunjukkan dengan adanya suara riang dan penyebaran DOC yang merata di sekitar lingkaran. Jika terlalu dingin, DOC bergerombol di bawah pemanas. Terlalu panas, DOC akan menjauh dari pemanas dan berada di pinggir lingkaran. Yang kedua adalah pemeliharaan fase grower. Setelah berusia 4 minggu, ayam KUB mulai dipindahkan ke dalam kandang fase grower. Apabila sebelumnya menggunakan kandang dan tipe postal,
yang disekat dengan chick guard, maka tidak perlu memindahkan ayam. Hanya perlu menghilangkan sekatnya seiring dengan selesainya penggunaan alat pemanas. Setelah itu, peternak perlu sesuaikan dengan kebutuhan luas kandang dan jumlah ayam. Ayam KOB dipelihara di dalam kandang fase grower ini sampai umur masa panen, yaitu 70 hari, bila akan dijadikan sebagai ayam kampung pedaging. Namun bila bermaksud untuk membesarkan ayam KOB sebagai penghasil telur, maka ayam KOB berada di dalam kandang ini sampai pada usia 16 minggu. Ukuran kepadatan kandang ayam KOB fase grower adalah maksimal 1:6 sampai 8, atau dalam ukuran 1 meter persegi, maksimal menampung 10 ekor ayam. Artinya, apabila kita memelihara 100 ekor ayam, maka ukuran kandang ayam KOB 100 ekor adalah 14 meter persegi. Penggunaan kandang pada fase grower bisa dengan tipe kandang postal yang dialasi dengan sekam padi. Pemeliharaan pada fase ini harus memperhatikan kepadatan kandang. Program vaksinasi terutama ND pada umur 4 hari, 21 hari, dan umur 3 bulan. Optimasi pemberian pakan 2 kali sehari. Komposisi pakan harus sesuai dengan kebutuhan ayam. Faktor lain yang juga penting diperhatikan adalah target bobot ayam yang harus dicapai pada setiap fase pertumbuhan. Untuk tujuan ayam jual atau niaga, biasanya umur panen 2,5 sampai 3 bulan dengan bobot badan 1,2 sampai 1,3 kg per ekor. Guna menjaga kesehatan ayam, program sanitasi di kandang dan sistem biosecurity sangat penting diterapkan. Yang ketiga adalah periode fase layar. Setelah melewati masa pertumbuhan atau grower, ayam KOB yang berjenis kelamin betina bisa dipindahkan ke dalam kandang berbentuk baterai untuk persiapan masa bertelur. Ayam KOB memiliki masa awal bertelur di usia 20 minggu dan masa puncak bertelurnya adalah pada usia 27 minggu. Untuk manajemen pemeliharaan ayam KOB di dalam kandang baterai, kita bisa menggunakan kandang dengan ukuran per kotak 30 cm kali 24 cm kali 35 cm untuk 1 ekor ayam. Bentuk kandang baterai bisa kita buat bertingkat dan dalam satu baris bisa berisi beberapa ekor ayam, menyesuaikan tentunya dengan luas kandang. Untuk pemeliharaan periode ini, umur di atas 20 minggu biasanya ditujukan untuk menghasilkan telur tetas. Diawali dengan pemilihan calon induk dan pejantan. Calon pejantan yang akan dipakai hanya sekitar 10-12% dari betina, dengan kriteria seleksi jantan sebagai berikut. Dada besar, yaitu panjang rata, tidak ada noda atau loka, tulang dada tidak bengkok. Untuk kaki harus kuat, panjang, tidak bengkok. Kualitas jari yang lurus, tidak bengkok. Leher tidak bengkok dan melintir. Punggung lebar dan rata, tidak bengkok. Tembolok yang besar dan menggantung, tidak masuk kriteria. Bulu kelihatan cerah dan tidak kusam. Mata tidak buta atau cacat. Paruh tidak menyilang atau krospek. Sayap tidak patah atau menggantung, dan keadaan ayam dalam kondisi sehat. Agar semua telur terbuai sempurna, perbandingan jantan dan betina adalah 1:5. Telur yang telah dibuai agar dapat menetas harus menggunakan mesin tetas, karena sifat mengeram dari ayam KOB hanya 10% dibandingkan dengan ayam kampung biasa. Hal yang lain yang perlu kita perhatikan adalah perlengkapan kandang. Perlengkapan kandang merupakan hal yang perlu diperhatikan karena berpengaruh terhadap keberhasilan usaha kita. Perlengkapan kandang yang perlu dipersiapkan adalah 1. Tempat makan dan tempat minum. Kebutuhan tempat makan ayam sejak usia 0 hari adalah dengan tempat pakan yang berbentuk nampan. Dianjurkan menggunakan tempat pakan ini untuk meminimalisir kaki DOC terkilir karena menggunakan tempat gantung. Setelah berusia 10 hari, tempat makan gantung mulai digunakan sampai usia panen nanti. Untuk tempat minumnya bisa menggunakan tempat minum ayam berbentuk galon. Kapasitasnya bisa menyesuaikan dengan usia ayamnya. Semakin besar usia ayam, maka tempat minumnya bisa menggunakan yang kapasitas lebih besar. Yang kedua, pemanas kandang. Dalam manajemen pemeliharaan ayam KOB skala kecil,
kita bisa menggunakan pemanas kandang dari lampu bolham yang berwarna kuning. Karena pada masa brooding ini, pemanas adalah salah satu hal yang utama. Untuk manajemen pemeliharaan ayam KUB dalam skala besar, Anda bisa menggunakan pemanas dari semawar, gasolek, ataupun jenis infrared. Dengan adanya ciguard, maka akan membantu pancaran panas menjadi merata di dalam kandang. Kita harus memperhatikan pemakaian pemanas kandang, yang mana harus merata ke seluruh bagian kandang. Untuk memastikan pemanas yang kita gunakan sudah sesuai maka indikatornya adalah mengamati persebaran ayam. Jika anak ayam berkumpul berdasarkan pada sumber panas, itu menunjukkan bahwa ayam kedinginan. Jika ayam menyebar merata, menunjukkan bahwa anak ayam nyaman. Jika ayam menjauh dari sumber panas, itu menunjukkan bahwa anak ayam kepanasan. Dan jika anak ayam berkumpul pada salah satu sisi brooding, menunjukkan bahwa ada hembusan angin masuk. Hal yang ketiga adalah tirai kandang. Jika pemeliharaan masa brooding menggunakan kandang box, maka tirai kandang sifatnya tidak wajib, karena biasa kandang box dari segi bentuk memang sudah tertutup. Bila ada sisi yang terbuka, misalnya terbuat dari kawat ram, maka ketika malam hari atau kondisi sedang dingin, bisa ditambah dengan terpal plastik bening. Kemudian untuk pemeliharaan dengan skala besar, yang mana kandang brooding menggunakan tipe postal yang disekat, maka apabila dinding biasa ditutupi dengan terpal atau plastik bening. Hal yang ketiga yang kita mesti perhatikan dalam manajemen pemeliharaan ayam KUB adalah kebersihan kandang. Kandang adalah tempat tinggal dan berkembang biak bagi ayam, sehingga kebersihan harus selalu terjaga. Sebelum diisi DOC, kandang harus dipastikan steril, yaitu 3 hari sebelum DOC masuk. Kandang harus sudah disemprot dengan desinfektan. Penyemprotan menyeluruh ke semua bagian kandang termasuk dinding kandang. Setelah DOC masuk dalam dan besar menjadi ayam dewasa, kandang juga harus tetap dijaga kebersihannya, yaitu dengan memperhatikan keberadaan sekam. Bila terlihat lembab, bisa dibalik atau diganti dengan yang baru. Bila Anda menggunakan kandang panggung untuk pembesaran, ayam juga sudah berusia di atas 3 minggu, sudah tidak perlu menggunakan sekam. Kebersihan tempat makan dan tempat minum juga harus diperhatikan, karena di peralatan tersebut, bakteri dan kuman dapat tumbuh. Kebersihan kandang adalah faktor yang harus diperhatikan, karena apabila kandang kotor, bisa memunculkan bibit penyakit. Untuk menjaga kebersihan lingkungan, maka ada beberapa tips yang perlu diperhatikan. Yang pertama, buat jadwal pembersihan secara rutin. Bila hal itu tidak diperhatikan, maka bisa menyebabkan kemunculan serangan penyakit dan aromanya tidak sedap. Setidaknya dibersihkan 1 kali sehari setelah ayamnya beraktivitas seharian. Bersihkan bagian bawah kandangnya karena aroma tidak sedap biasanya berasal dari bawah, sehingga tempat penampungan kotoran. Yang ketiga, jangan lupa menyemprot desinfektan di area sekitarnya. Hal ini bertujuan supaya bakterinya bisa terbunuh dan terbebas dari penyakit. Sebaiknya lakukan penyemprotan sebanyak 2 kali dalam 1 minggu, sehingga kandangnya sehat dan bersih. Gantikan litter secara rutin. Alasnya harus diganti secara rutin karena sebagai tempat penumpukan kotoran serta sisa makanannya. Alas yang dipakai terlalu lama bisa rusak. Bila diganti rutin, ayam pasti merasa nyaman dan tentunya produktif. Yang berikut, pastikan area lingkungannya harus selalu kering. Jamur itu mudah tumbuh di lingkungan lembab, jadi pastikan areanya harus kering. Begitu juga peralatan ternaknya. Kita harus menjemur peralatan di teriknya sinar matahari. Demikian pembahasan kita kali ini, dan pada kali berikut kita akan membahas manajemen pakan ternak ayam KUB. Karena itu ikuti terus saya di channel John Koe Channel, dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa, salam persahabatan, salam peternakan.